Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya. Sekarang saya lagi berada di Isimu. Ini jalan dekat bandara, teman-teman sekalian. Yang biasa banyak orang jual buah-buah, bagea, jual kacang, dia jual halua kanari, dia jual ini teman-teman macam-macam buah-buah yang ada di sini, ada juga dodol. Jadi ini dodol ini di sini biasanya orang yang tidak mau lagi sibuk buka pengepakan atau apa di bandara itu biasanya singgah di sini juga beli bahan-bahan untuk dibawa sebagai oleh-oleh ataupun yang mau dibeli cuma sekedar untuk makan-makan di pesawat ya teman-teman sekalian atau makan di bandara. Jadi ini teman-teman sekalian saya mau lihat-lihat apa sih yang mau dibeli. Saya ini rencananya mau ke Desa Pulubala. Jadi kita melewati jalan ini nih, Jalan Isimu Raya teman-teman, di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa. Kita mau ke Kecamatan Pulubala. Tetapi ini teman-teman sekalian, ini kita lagi lihat-lihat ini dodol-dodol ini. Dodol ini teman-teman kalau dia warnanya udah agak kuning sekali ya, itu menandakan udah lebih dari 1 hari. Tapi kalau dia masih hijau-hijau, itu ada yang beberapa hijau-hijau itu tandanya masih baru. Tapi pada dasarnya saya beli di sini baik yang masih hijau maupun yang udah kuning-kuning itu daunnya biasanya masih tetap enak. Soalnya dodol di sini juga termasuk dodol yang awet ya teman-teman sekalian. Jadi silakan kalau mau datang di Gorontalo beli ini dodol ini. Ini rasanya khas dan kemasannya juga saya suka sekali. Ini dia dari daunnya ini saya suka sekali. Jadi saya rencana mau beli dodol juga, mau beli kacang yang di gula merah. Kemudian saya juga suka mau beli kacang-kacangan yang lain yang dijual di sini, mau beli lemper juga ya teman-teman sekalian. Karena di sini biasa juga ada ibu-ibu yang menjajakan lemper dan ada juga jual kacang Gorontalo. Jadi kalau kita tahu di daerah lain misalnya di Minahasa atau sudah jualan di Manado itu ada namanya kacang kawangkoan, maka di Gorontalo juga ada namanya kacang Gorontalo. Ya teksturnya memang agak sedikit beda dengan kacang kawangkoan. Ini ada agak rasa berminyak-minyak begitu ya, tetapi rasanya tidak kalah juga ya, enak juga ya. Baru ini juga teman-teman sekalian, siapa yang mau beli-beli, misalnya mau beli minuman ringan, mau beli buah-buah, mau beli kacang-kacang, bisa juga beli di sini teman-teman sekalian. Jadi saya di sini singgahnya tidak lama, saya di sini teman-teman sekalian. Saya akan dari sini langsung ke Purubala. Kita sebenarnya ada mau melihat 2 lokasi, ada yang menawarkan mereka jual tanah kebun itu, ada yang di desa apa itu yang tadi ya, Desa Bukit Aren, baru ada yang satu di desa Molalahu. Tapi kita mau cek dulu yang di Desa Pulubala teman-teman sekalian, karena itu juga katanya hari ini mereka baru selesai panen, baru bersih-bersih lahan yang mereka tanami itu. Teman-teman sekalian, ini saya sudah mau menuju Desa Pulubala. Jadi ini sudah dalam perjalanan menuju Desa Pulubala. Saya lihat di samping kiri kanan juga yang jualan-jualan. Jadi teman-teman sekalian lihat ini di jalan saya sudah mau menuju Desa Pulubala. Sudah 2 kali kita ke sana teman-teman sekalian. Tapi ini saya memang rencana mau lihat bagaimana lahannya itu sih sebenarnya, berapa luasannya. Kemudian mungkin setelah kita lihat betul kondisi lahan ini, kemudian kita lihat juga bagaimana lahan ini prospeknya ke depan, baru kita bisa mungkin bicara langsung dengan pemilik lahan. Jadi saya ini baru melihat-lihat saja. Karena di sini ada berapa yang mereka mau tawarkan, ada yang
di Molalahu, ada yang di Bukit Aren. Kita sudah mulai mendekati lahan ini teman-teman. Ini saya skip sedikit. Ini teman-teman sekalian, lahan itu ini cukup luas lah, sejauh mata memandang kalau orang bilang. Jadi ini saya melihat-lihat gimana ya. Aduh luas, aduh mungkin ini udah berapa, udah ratusan juta mungkin teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian mungkin ini ya udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ini. Kemarin itu saya baru informasi dari orang yang ini yang menyampaikan bahwa ada lahan yang mau dijual, tapi kayaknya kalau lihat ini, dan ini mereka juga baru selesai panen teman-teman sekalian. Nggak tahu ini mau ketemu dengan siapa ya. Kita rencana mau ke Bukit Aren atau ke Puncak. Kayaknya belum jadi ini teman-teman sekalian. Nanti setelah ini saya mungkin akan ini lagi buat lagi gimana caranya kita mau cari jalan ke Bukit Aren dan ke Puncak untuk melihat kawasan yang ada dua tempat itu yang mereka mau tawarkan. Teman-teman sekalian, mungkin saya sudah lihat ini ya, nggak lama-lama di sini lagi saya mau balik arah lagi. Kita mau segera pulang karena ini walaupun ini hari Sabtu, tetapi kita juga masih banyak yang harus dibenahi di rumah. Saya ini ada di jalan pulang dari Pulau Bala, jadi ini tripnya PP saja, tidak kemana-mana lagi. Jadi apalagi ini musim nggak bisa singgah-singgah kemana-mana. Teman-teman sekalian, jadi ini jalan raya dari Pulau Bala, kita melewati lagi Bandara Jalaluddin. Tadi tidak sempat saya ini lebih ini ya Bandara Jalaluddinnya. Jadi ini kita mau arah pulang. Di sebelah saya ini ada nanti ketemu dengan ini Korem 131 Nani Wartabone. Masih jauh teman-teman, masih sekitar berapa meteran begitu. Jadi teman-teman sekalian nih, tuh ada berundak-undak sedikit. Teman-teman sekalian, saya di jalan pulang ini banyak memang potensi yang ada di Kabupaten Gorontalo ini, baik itu lahannya maupun potensi-potensi lain yang bisa, industri yang bisa dikembangkan. Jadi kalau kita lihat salah satu sarana penunjang juga ini akses jalannya itu sudah bagus ya teman-teman sekalian. Jadi ini saya di jalan pulang, kita enjoy saja, kita nikmati perjalanan. Ini udah dekat-dekat ini dengan ini sudah dekat-dekat rest area Korem 131 Nani Wartabone. Teman-teman, saya paling senang sekali kalau berjalan seperti ini bisa melihat pengembangan kotanya ya, pengembangan wilayahnya gimana. Ini sudah Masjid Korem teman-teman sekalian, sudah di wilayah Korem. Jadi tandanya ini pagar ini udah wilayahnya Korem 131 Nani Wartabone. Ini dari luarnya saja kita sudah dapat gambaran ini begitu kokoh bangunannya begitu, dan bersih-bersih teman-teman sekalian. Saya lihat dari sini bersih-bersih sekalian teman-teman. Ini ada ini ada di perjalanan teman-teman, lihat ini pagarnya panjang banget, belum juga nyampe udah ada pos udah ya. Ini teman-teman sekalian banyak lahan-lahan memang yang masih bisa diolah di sini. Jadi kalau kita sekarang itu melihat lahan tidur ataupun kita melihat pekarangan rumah, apalagi di masa pandemi ini, banyak orang-orang menanam bunga-bunga hias, banyak juga ada yang sudah memanfaatkan dengan menanam sayur-sayuran. Kedua-duanya memang bagus ya, potensi kalau memang untuk dijadikan usaha ekonomi produktif, bunganya bagus. Kalau memang tanaman-tanaman yang ditanam juga sayur-sayuran, kalau untuk dimakan atau dikonsumsi di rumah ataupun dijadikan usaha ekonomi produktif juga bagus. Jadi semua tergantung bagaimana kita memanfaatkan lahan dan buah tanaman yang ada di rumah itu untuk dimanfaatkan sebagai apa. Ini teman-teman sekalian,
di perjalanan ini sepertinya sunyi teman-teman sekalian. Lalu lintas juga agak kurang yang hilir mudik ya. Kalau kita di kota-kota besar mungkin kita masih melihat lalu lintas yang lalu lalang itu banyak ya. Kalau di sini kita masih masih sedikit yang lalu lintas yang ada ini lewat-lewat di sebelah saya. Teman-teman sekalian, cuma yang jadi kebanggaan kita itu di Gorontalo masih bisa melihat ada area pesawahan. Ini masih ada tempat-tempat makanan yang di samping-samping kiri. Samping kanan saya juga ada tempat-tempat makanan dan tempat jualan buah-buahan. Itu biasanya kalau hari-hari libur seperti ini memang ada yang tutup, ada yang buka, tapi banyak juga yang tutup ya. Jadi seperti itu keadaannya di Kabupaten Gorontalo di perjalanan saya ini. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak berlama-lama lagi. Nanti kita skip video ini pada saat kita udah di dekat wilayah bandara. Ini masih ada orang-orang yang jualan ya teman-teman sekalian, baik di sebelah kiri saya maupun di sebelah kanan saya. Memang walaupun hari libur seperti ini, memang yang pedagang buah itu tetap ada ini. Apalagi masa pandemi ini orang mencari buah-buahan itu tetap ya. Ini pedagang buah di samping kanan saya. Ini sudah mau dekat-dekat wilayah bandara teman-teman sekalian. Jadi dari sini, dari kejauhan udah mulai kelihatan ya. Sana itu ada ikon dari Bandara Jalaluddin, itu ada patung dari Bapak mantan Presiden Republik Indonesia, disebut juga Bapak Dirgantara ya, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melihat ini ikon dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Kita akan segera mengakhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.